Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulang lagi membahas tentang satu dan keberbilangan. Satu dan keberbilangan. Jadi seringkali kita itu salah dalam mempersepsikan sebuah benda yang sama berposisi keberbilangan dan kita menyatakan itu sebagai suatu yang banyak. Yang banyak apanya? Banyak itu kan diartikan sebagai wujud sendiri-sendiri. Sebuah benda dikatakan banyak karena identitas per bendanya itu adalah sendiri-sendiri, independen, atau identitasnya unik, itu disebut banyak. Kita katakan ini marker ya, pot marker ini ada berapa? Ketika kita menyebut ada dua, berarti yang dua itu bilangan. Ketika kita menyebut satu, berarti kita menyebut identitas. Boleh dikatakan lebih mudahnya adalah zat. Jadi zat marker ini satu, tetapi bilangannya dua. Yang 2, 3, 4, 5, 6 itu kan bilangan. Jadi diibaratkan satu begini, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini bilangan. Bilangan ini 5. Yang satu sebagai satu ini adalah zat atau dikatakan juga identitas. Identitasnya satu, tetapi secara bilangan memang lebih dari satu. Tetapi kan sama kan, ini kan sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti secara zat maupun identitas itu adalah satu. Nah, yang 5 apa? Yang 5 bilangan. Bilangan itu 5. Jadi tidak bisa kita katakan ini zatnya 5 atau identitasnya 5, kecuali mungkin berbeda. Ini ada begini ya, ini ada begini, ini ada begini, ini ada kotak-kotak, ini ada di sini. Ini ya ini 5 hal ini. Ini jelas 5. Kenapa? Karena identitasnya maupun zatnya berbeda. Ini 5 jumlahnya. Ini 5. Yang satu apa? Yang satu barisnya saja, tapi ketika masuk ke ini ada ada begini bulatan terus garis ini yang dijadikan itu 5. Jadi identitas dia bersandar pada keunikannya itu ada 5. Nah, kita kembalikan ke yang tadi ini hapus ya. Jadi identitas itu, yang dimaksud identitas adalah zat yang unik, berbeda dari yang lain, itu identitas. Seperti juga nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan NIK itu satu setiap orang. Tapi NIK itu dapat dibilangkan jadi banyak. Misalkan NIK saya, misalkan ya 2, 3, maka 2, 3 ini dapat diperbanyak. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ini sama-sama NIK, tapi kan dari segi dasar wujud zatnya itu hanya satu, yaitu 2, 3 ini. Yang ini itu kopian bahasanya itu. Jadi kopian itu tidak mengubah keaslian. Copy paste ya. Jadi ini adalah kopian dari ini. Oleh karena itu maka harus kita pahami, yang mengatakan Tuhan itu banyak dalam Islam, ada nama ini, nama ini, nama ini,
dia berada dalam sebuah kesesatan berpikir. Logical fallacy ya. Kesesatan berpikir yang ini akan membawa pada kesesatan berikutnya. Ini mengakui keberbilangan itu sebuah wujud mandiri disebut sesat pikir, karena memang secara berpikir logis itu yang namanya dat itu tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang banyak, karena setiap benda itu dasarnya memiliki identitas yang berbeda. Nah, kenapa kita bisa katakan itu sebagai sebuah yang tunggal atau esa satu? Karena mutlak tadi, berpikirnya ke mutlak. Jadi mutlak ini tunggal. Mutlak kan tunggal. Segala sesuatu itu tidak ada kecuali yang mutlak. Mutlak kan tunggal berarti tanpa batas tunggal. Jadi yang meluncur ke sini menjadi sifat yang banyak, nama yang banyak, ini kan cuma nama, cuma sifat. Dia tidak punya independensi wujud sendiri. Zatnya tetap bergantung kepada mutlak ini. Zatnya bergantung kepada yang mutlak. Maka keberbilangan sifat, nama dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala itu adalah keberbilangan hanya dalam pengetahuan kita. Tetapi ini juga sesungguhnya di mana dalam kebergantungannya kepada yang mutlak. Sifat ini hakiki dan azali. Sifat-sifat itu azali, jadi maha mengetahui, maha mendengar, maha bijaksana itu adalah memiliki keunikan wujud sendiri. Tetapi wujudnya bergantung kepada wujud yang mutlak. Tanpa yang mutlak ini sifat menjadi fana. Sifat ini fana jika tidak bergantung kepada yang mutlak. Maka segala yang bergantung kepada yang mutlak dalam sifat-sifat dan nama ini adalah juga memiliki sifat keabadian. Dan di dalam yang mutlak itu tanpa mengubah kemutlakan zat dan tanpa mengubah ketunggalannya, sifat-sifat itu banyak. Sifat itu banyak, tetapi sebagai aku hanya satu. Aku ini satu. Aku satu. Jadi satu ini menjadi sebuah sandaran bagi keberbanyakan sifat dan nama. Jadi ini hakikinya tidak banyak. Cuma pada pengetahuan kita itu banyak. Di mana adanya sifat dan nama itu adalah sebagai informasi untuk dijelaskan kepada yang di luar ini. Maka di dalam mutlak ini sifat dan nama itu melebur, meskipun tidak memiliki keunikan, melebur jadi kemutlakan, meskipun dia tetap keunikan masing-masing, gitu loh. Tetap unik, tetapi ketika dia itu tidak untuk diketahui yang di luar, termasuk makhluk dan kita itu, maka ini tidak dan juga tidak perlu diwujudkan, tidak perlu ini kan pemberitahuan bahwa hai manusia, saya ini mutlak, tapi saya punya nama banyak, nama ini, sifat juga banyak ini itu karena apa? Sifatnya komunikatif dengan yang di luar mutlak. Maka tidak langsung, maka untuk sampai ke yang terbatas perlu batas awal, ada perbatasan awal, maka dibuatlah sifat. Nah, sifat itu perbatasan awal untuk sampai kepada yang terbatas. Jadi begini misalkan ya, mutlak. Ini biar mudah nanti ya. Mutlak itu kan. Mutlak
ini kita katakan ini terbatas ini ya. Baik, ini terbatas. Ini di sini di dalamnya kita nggak tahu karena kontennya itu kita tidak mengatur kecuali yang dia sampaikan ke kita. Maka ada yang namanya maha mendengar. Ini maha mendengar, ada maha sekali banyak maha ini ditampilkan. Kalau sekaligus disampaikan ke yang terbatas tidak muat. Ini tidak muat semuanya. Maka dipotong dulu, ini maha mendengar. Nah sampai ke makhluk lagi yang bisa diterima makhluk itu mendengar. Maka ada beberapa tingkat untuk sampai ke tempat itu mendengar. Maka makhluk itu mendengar, bukan maha mendengar. Kenapa? Karena keterbatasan si makhluk itu sendiri atau si terbatas itu sehingga dia tidak bisa memiliki sifat maha mendengar. Ini maha wujud, misalkan maha wujud ya, maha wujud. Maka sampai ke sini jadi wujud terbatas. Jadi terbatas ini adalah karena aspek terbatas itu juga keadaannya sudah ada sebelum masa lahirnya ini. Jadi ini juga ada sudah frame ini katakan sudah frame ya. Jadi terbatas dan mutlak itu sudah frame seperti ini, kita katakan ini mutlak ya. Ini frame, jadi ini tidak berubah, tetap frame ini adalah terbatas. Karena bagaimana untuk menembus sampai ke sini? Jika ini mutlak masuk ke sini, maka yang ini akan hilang semua jadi mutlak. Artinya musnah, yang terbatas itu musnah, dihancur lebur. Maka untuk sampai ke makhluk yang terbatas itu diturunkan dulu maha, dipecah-pecah sininya. Ada maha mengetahui, maha mendengar, maha wujud, maha biasa nanti ini dipotong-potong, dibelah-belah jadi maha. Kemudian turun ke sini menjadi tanpa maha. Nah, ini sebuah metode perkenalan yang mutlak atau komunikasi yang mutlak kepada yang terbatas. Jadi adanya keberbilangan itu adalah komunikasi, metode komunikasi untuk menginformasikan tentang sesuatu hal yang tersembunyi di dalam yang mutlak. Jadi komunikasi, adanya nama-nama yang bilangannya itu banyak rupanya itu sifatnya adalah komunikatif, tidak wujud secara zat, hanya komunikatif. Komunikatif itu agar apa? Tujuannya difahami yang terbatas. Sebab kalau tidak dibelah-belah begitu, tidak dibelah memahami ini bingung. Yang terbatas itu dia hanya mendapatkan sesuatu yang terbatas. Maka ini dibelah-belah. Menampakkannya yang mutlak ini dibelah-belah dulu jadi maha mendengar, maha adil, maha mengetahui, terus dipotong-potong. Yang maha mendengar pun dipotong-potong jadi maha mendengar, dipotong-potong jadi mendengar. Akhirnya sampai ke telinga manusia itu manusia mendengar sesuatu yang terdengar itu loh, terdengar oleh keterbatasannya yang terbatas. Demikian ya, ini saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Jadi adanya keberbilangan itu bukan karena ininya itu berbilang, tetapi keberbilangan itu komunikatif, konten komunikatif bagi yang terbatas. Yang terbatas tidak bisa paham, tidak bisa mengerti sesuatu yang tidak terbatas. Maka yang terbatas perlu diberi konten-konten komunikatif, diantaranya adalah dengan membelah-belah diri seperti ini sehingga terbentuk sesuatu yang terbatas yang mampu para terbatas ini menerima. Nah, yang mampu menerima, makanya kan semakin banyak ya semakin difahami ini. Makanya Tuhan itu zaman dahulu kan banyak Tuhan itu, kebanyakan kan memahami Tuhan itu banyak. Ada Tuhan di
Tuhan di batu, Tuhan di itu, karena memang yang dia pahami itu manusia begitu dulu, dia tidak bisa memahami yang mutlak, tidak bisa. Maka ada orang dahulu itu menyampaikan persembahan itu kan ada Tuhan batu, Tuhan daun, Tuhan hutan, Tuhan jalan, itu dibuat begitu karena ketidakmampuan para makhluk ini atau memahami sesuatu yang tidak terbatas. Maka dibutuhkan media-media begitu, media-media keterbatasan. Tetapi yang salah paham kan akhirnya kan karena dia tidak pahamnya ini, salah pahamnya dikira wujud, wujud, padahal itu tidak wujud, sekedar bahasa. Nah, kalau Islam itu untuk menjelaskan bagaimana wujud Tuhan itu, maka dijelaskan dengan metode ini, maha ini, untuk menurunkan sampai ke tingkat yang dapat dipahami oleh yang terbatas atau makhluk, atau suatu hal itu yang mampu diterima oleh suatu makhluk. Jadi kebanyakannya, keberbilangannya maha itu karena justru ini terbatas. Keterbatasan ini sehingga terpecah-pecah memahami ini itu loh, terbelah-belah. Nah, ketika kita sudah sampai paham apa itu mutlak, ya sudah, ini berarti hangus. Maha itu jadi hangus, menjadi suatu hal yang mutlak di dalam zat yang mutlak itu sendiri. Saya kira demikian ya, tidak perlu nanti kalau ada pertanyaan silakan, boleh nanti saya jelaskan, tapi ini adalah metode berpikir saja. Jadi persepsi kita, metode memahami bagaimana sebuah yang mutlak itu bisa menampilkan aneka nama dan sifat tanpa mengubah zatnya yang tetap tunggal dan mutlak. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.